Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai politik. Politik praktis memang menjadi suatu sorotan masyarakat gitu kan. Membuat orang menjadi ingin tahu gitu kan bagaimana gerakan atau aktivitas politik elit politik. Misalnya Anies Baswedan saat ini memang dia tidak memiliki panggung politik yang signifikan, dia tidak punya jabatan publik sehingga sorotan berita tidak mengarah kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan sedang membangun kekuatan memang dengan adanya Ormas Gerakan Rakyat itu adalah tunggangan dari Anies Baswedan untuk memantapkan posisi dia atau eksistensi dia di panggung politik. Tetapi ya gerakan seperti itu masih minor, kekuatannya tidak terlalu menggema gitu kan. Kemudian Anies Baswedan juga membangun suatu pencitraan, dia masih mengumpulkan kekuatan pendukungnya. Misalnya dia selalu menghadiri pengadilan dari Tom Lembong. Ya, itu sebagai suatu sikap persahabatan, menjaga hubungan baik dengan Tom Lembong dan bersimpati kepada Tom Lembong. Dalam politik memang membutuhkan nilai, memang membutuhkan suatu persahabatan gitu kan. Jadi pada posisi ini memang Anies memiliki suatu nilai etis untuk tidak meninggalkan teman. Meskipun di sisi yang lain ini adalah panggung buat Anies Baswedan untuk melakukan politik playing victim gitu kan. Dia akan membangun narasi bahwa dia bersama temannya, bersama kelompoknya, bersama para pendukungnya dianggap sangat ditakuti oleh rezim yang berkuasa. Dan ini menjadi suatu wacana, menjadi suatu modalitas untuk menaikkan Anies Baswedan. Tapi apakah hal ini sesuatu yang salah? Ya, tidak juga gitu kan. Politik itu berbicara mengenai strategi, berbicara mengenai sesuatu yang bisa mempersuasi masyarakat untuk memberikan dukungan gitu kan. Lalu apakah politik playing victim Anies Baswedan ini akan bisa menaikkan kekuatan atau dukungan masyarakat terhadap Anies Baswedan? Ya memang saat ini memang Anies Baswedan memiliki kans untuk bisa maju lagi gitu kan secara personal gitu kan, meskipun belum tentu partai-partai bisa mendukung Anies Baswedan, apalagi Partai Demokrat ya, karena merasa ditipu oleh Anies ya, karena ya mungkin bagi Partai Demokrat jangan lagi ada Anies di antara kita gitu kan. Dan itu disetujui ketika Anies mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Ternyata Anies tidak mendapatkan tiket itu. Ini sebagai suatu bahasa ya, jangan lagi ada Anies di antara kita. Bahkan PKB aja tidak mendukung gitu. Nah, berbicara mengenai politik memang terkait dengan Tom Lembong itu masih menunggu pengadilan, keputusan hakim. Kita menafsirkan dengan pendekatan konspirasi, pendekatan kritis. Hal ini tentu saja bisa saja gitu kan dalam penafsiran politik. Tetapi untuk menunjukkan siapa benar dan siapa salah, sebaiknya kita menunggu keputusan dari pengadilan atau hakim gitu kan. Dan memang saya pribadi selama tidak ada putusan dari hakim di pengadilan ya, Tom Lembong saat ini belum bersalah gitu kan, belum terbukti gitu kan, cuma dia menjadi terdakwa saja. Hal ini memang sangat penting di dalam relasi antara politik dan hukum ini ya. Kita harus memahami tentang garis demarkasi antara wilayah politik dan wilayah hukum gitu. Dan ini Anies hadir di acara pengadilan dari Tom Lembong itu sebagai suatu pendidikan juga gitu. Kita harus memahami mana wilayah hukum dan mana wilayah politik. Kemudian dari secara sisi etika politik ya, Anies Baswedan masih menganggap temannya itu
harus dibela gitu kan, harus didampingi gitu kan. Jadi memang di dalam politik itu tidak ada teman yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan abadi. Nah, kalau melihat dari kaidah itu, saya pikir ada kepentingan dari Anies Baswedan untuk memelihara atau untuk membuat suatu pencitraan dia memiliki suatu solidaritas dengan temannya, dan saya pikir ini dia akan terus dipelihara sebagai suatu isu tentang playing victim, tentang kriminalisasi politik gitu kan. Nah, ini sesuatu yang akan terus ramai dibicarakan di agenda politik selanjutnya. Meskipun saya masih meragukan apakah Anies Baswedan akan mendapatkan struktur politik atau kendaraan politik atau mesin politik yang bisa menguatkan eksistensi dia gitu kan. Kecuali ada peristiwa politik yang besar yang harus menghendaki Anies Baswedan untuk berkontestasi lagi. Tapi yang pasti Anies Baswedan harus memberikan sumbangsih, memberikan kontribusi, baik itu pikiran lewat YouTube-nya atau memang kontribusi nyata di masyarakat gitu. Membantu masyarakat, hadir di tengah masyarakat, itu sesuatu yang baik gitu kan. Dan kita akan lihat apakah Anies Baswedan akan menggunakan politik playing victim secara intens. Nah, ini sesuatu yang menarik. Saya pikir kekuatan Anies adalah saat ini adalah berusaha untuk menjadi oposisi dari pemerintahan yang sedang bergulir. Meskipun saya termasuk yang mengapresiasi Anies Baswedan karena dia tidak masuk ke wilayah kerumitan kegaduhan soal pemakzulan Gibran ya, karena dia sudah memahami bahwa hal ini ya tidak ada suatu yang baik lah ya, tidak ada sesuatu yang signifikan bagi dia gitu kan. Justru tekanan terhadap Anies Baswedan akan semakin kuat. Bisa saja dia akan diserang secara individu atau secara konsep politik. Karena ya Anies saat ini tidak memiliki jabatan publik, tidak memiliki suatu tidak ada yang signifikan dari kegiatannya gitu kan. Itu hanya kegiatan personal gitu kan. Tidak ada sesuatu yang bisa dikaitkan dengan urusan publik, kesejahteraan publik, belum ada gitu kan. Terima kasih.